Nah, kita akan belajar dulu tentang wahyu. Kenapa sih kita harus belajar tentang wahyu? Karena Al-Quran itu bagian dari wahyu gitu ya. Al-Quran itu kan bukan berasal dari manusia. Al-Quran itu berasal dari Allah, dari Tuhan. Gimana sih Al-Quran itu kok bisa sampai ke tangan kita, bahkan menjadi pedoman hidup kita. Itu kita akan belajar tentang eh, proses turunnya dulu atau yang disebut dengan wahyu. Atau di sini ada yang namanya wahyu, mungkin salam kenal ya. Oke, wahyu. Definisi wahyu. Ya, wahyu ada definisi secara bahasa istilah. Wahyu itu berasal dari kata Arab ya. Kalau dari segi bahasa itu diterjemahkan dengan al-isyarah, as-syariah atau isyarat yang cepat. Jadi wahyu itu identik dengan pemberian isyarat yang cepat. Kalau secara istilah itu ada istilahnya al-i'lam al-khafi as-sari'. Jadi ada pemberitahuan yang khafi as-sari' yang diam-diam dan sari' cepat. Al-khas biman yuha ilaihi. Jadi khusus untuk yang diberikan wahyu. Jadi wahyu ketika Allah mau menurunkan wahyu itu adalah secara cepat, diam-diam dan khusus kepada yang dituju itu, bukan untuk jamaah gitu ya. Bukan untuk jamaah. Bihaitu yukhfa ala an ghairihi. Jadi karena dia khusus diberikan untuk man yuha ilaihi itu tadi, jadi dia tidak diketahui oleh orang lain. Jadi globalnya atau singkatnya wahyu itu adalah pemberitahuan atau apa ya, ilmu gitu ya, ilam dari Allah kepada makhluknya secara tepat, secara diam-diam dan khusus untuk yang dipilih Allah untuk diberikan wahyu. Seperti itu. Kemudian cara penurunannya gimana? Karena wahyu itu kan berasal dari Allah dan kita sama Allah itu kan beda kasta, ya istilahnya beda ranah gitu ya. Nah, itu ada cara penurunannya. Cara penurunannya di sini ada dua, melalui tanpa perantara, jadi langsung dari Allah pemberi wahyu kepada yang diberi wahyu, dan juga melewati malaikat membawa wahyu atau malaikat wahyu. Nah, kemudian yang tanpa perantara itu bisa melewati mimpi. Jadi Allah masuk ke dalam mimpi abdulnya ya. Jadi pada hambanya itu misalnya saja kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya itu kan dari mimpi ya. Itu filmanami gitu ya. Saya melihat dalam mimpi untuk menyembelih putranya. Nah, itu salah satu wahyu juga. Nah, itu melewati mimpi. Atau kalau Nabi Muhammad itu ada di hadisnya Aisyah itu bunyinya adalah awal lima budi'a ilan nabi, itu adalah artinya asyadikoh fil manam. Jadi yang pertama kali minal wahyu itu untuk nabi itu adalah artinya asyahihah fil manam. Jadi mimpi, mimpi ya fil manam. Nah, apakah mimpi kita juga bisa disebut wahyu? Oh, tentu saja tidak, karena siapa sih kita gitu ya, kita beda level ya, kita beda level dengan para ambia. Kalau para ambia itu mimpinya ya ru'ya asyadikoh gitu, ru'ya asyahihah, karena mimpinya itu ya dari Gusti Allah. Nah, kalau kita bermimpi mungkin karena banyak pikiran, atau karena apa yang kita lakukan, atau karena angan-angan kita akan sesuatu, nah itu masuk ke dalam mimpi kita, atau itu bisikan dari setan gitu ya. Itu kalau mimpi kita. Kalau mimpinya ambia ya itu wahyu dari Allah seperti itu. Kemudian yang tanpa perantara lagi ada Allah langsung berbicara tanpa memperlihatkan wujud. Nah, atau kalam min warail hijab gitu ya. Jadi Allah berbicara tanpa memperlihatkan wujudnya. Itu kayak ceritanya Nabi Musa ya. Kalau di Al-Quran itu adalah wakalamu Musa taklima. Jadi Allah itu kan di situ jelas ya kalamu Musa. Jadi Allah berbicara dengan Musa taklima, sebuah pembicaraan. Itu adalah memberikan wahyu kepada Nabi tanpa melalui perantara. Jadi langsung dari Allah kepada yang dikersaki Gusti Allah untuk diberikan wahyu.
Kemudian ada juga yang mengutus malaikat, ya, mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu. Nah, ketika menyampaikan wahyu ini juga ada beberapa cara. Baik, menyerupai suara lonceng yang keras. Itu cerita Nabi Muhammad ya, ketika ada Jibril datang itu adalah keadaan yang paling berat bagi Nabi karena ada kayak suara lonceng, lonceng yang keras. Itu ada pertanda Jibril mau mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu. Nah, itu ada di hadis itu ada ya, akan dicari. Atau memperlihatkan wujudnya. Jadi Nabi itu ketemu sama Rasul dengan memperlihatkan wujud aslinya atau dengan menyerupai manusia. Nah, itu ada juga di kisahnya dalam hadis itu ada yang tentang itu ya, iman, ihsan, Islam itu ya kayaknya ya. Nah, itu menyerupai manusia gitu, berbicara kepada Nabi dalam sosok manusia, menyerupai siapa gitu. Nah, itu sebenarnya adalah malaikat pembawa wahyu atau penyampai wahyu sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Itu seperti itu. Itu sekilas ya tentang wahyu. Jadi dan nanti perbedaan wahyu dengan ilham gitu ya. Kalau wahyu itu Nabi, kalau ilham itu orang-orang terpilih gitu ya. Itu tapi yang paling urgent topik ini ya ini. Jadi beberapa ada caranya wahyu turun. Nah, kalau Al-Quran masuk ke cara penyerangan mana nih? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Gimana caranya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Al-Quran. Oke, kemudian sedikit tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu definisinya banyak yang menerjemahkan Al-Quran ya. Kalau dari segi bahasa itu Al-Quran itu dari kata Qoro'a, terus masdarnya Qoro'ah dan Quran. Nah, Quran itu masdar yang dari kata Qoro'a atau artinya membaca ya, membaca. Jadi Al-Quran itu masdar tapi di makna apa kalau yang dibaca gitu ya. Di maknanya maf'ul. Jadi masdar tapi di makna maf'ul. Jadi masdarnya qiraah, tapi bentuknya Quran itu kan masdar, tapi sebenarnya maknanya adalah yang dibaca. Tapi ada juga yang menerjemahkan Al-Quran itu dari kata Quran. Jadi nama Quran itu ya memang asli dari sana, tidak diambil dari bahasa Qoro'ah gitu enggak ya. Jadi langsung dari Allah itu yang memang namanya Quran. Namanya Quran. Kemudian ada yang dari kata korinah. Nah, korinah itu kan bukti-bukti ya. Bukti-bukti karena Al-Quran itu mencakup bukti. Mencakup bukti-bukti. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Al-Quran itu adalah bukti-bukti gitu. Bukti-bukti tentang segala sesuatu. Nah, itu Quran itu dari bahasa korinah itu tadi. Atau ada juga yang mengistilahkan dengan Quran itu al-jama' wadham. Karena Quran itu jamak wadham itu mengumpulkan ya artinya ya, mengumpulkan. Karena dalam Al-Quran itu mengumpulkan ayat per ayat. Wadham itu dan itu yang mengumpulkan jadi satu itu yang wadham. Itu karena Al-Quran itu mengumpulkan atau dari ayat per ayat sehingga dari jadi satu kesatuan namanya Al-Quran. Gitu atau dari kata corona. Itu bukan corona yang sekarang ini ya. Corona itu yang artinya ya menggabungkan itu tadi ya corona atau al-jamu' wadham karena surat-suratnya ayat-ayatnya huruf-hurufnya itu beriringan sehingga jadi satu kesatuan gitu. Bukan corona yang kita hadapi sekarang ya. Oke, kemudian secara istilah itu yang disepakati atau yang masyhur ya ini kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi al-manqul bit tawatur al-mu'jiz an ayatu bimithlihi.
Jadi istilahnya adalah kalamullah. Al-Quran itu wes jelas kalamullah. Jadi perkataan Allah atau firman Allah al-munazzal ala Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu khusus wahyu turun kepada khusus Nabi Muhammad. Al-muta'abbad bitilawatihi yang dengan membacanya itu bernilai ibadah. Itu keistimewaan Al-Quran ya. Al-manqul bitawatur yang dinukilkan itu secara mutawatir gitu ya. Jadi secara berurutan. Nah, itu Al-Quran. Al-mu'jiz an ayat ini. Jadi Al-Quran itu mukjizat bagi orang yang mukjizat itu melemahkan ya ini. Melemahkan bagi orang-orang yang ingin mendatangkan eh, ayat yang sejenis dengan Al-Quran. Gitu. Jadi ketika ada orang yang disuruh membuat kalimat semacam Al-Quran itu dia nggak bisa karena Al-Quran itu mu'jiz. Nah, sifat-sifat Al-Quran apa? Nah, sifat-sifat Al-Quran ya diambil dari istilah ini. Sifat-sifatnya adalah al-munazzal, yaitu Al-Quran itu turun kepada Nabi. Kemudian al-muta'abbad bitilawati. Jadi sifat Al-Quran itu adalah bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-mangkul bitawatir. Jadi sifatnya dia itu dinukil secara mutawatir. Kemudian al-mu'jiz. Jadi sifat-sifat Al-Quran ya terangkum dalam istilah ini. Nazzal alam nabi, ta'abbad bi tilawatihi, mangkul bitawatir dan mu'jiz. Seperti itu. Kalau Al-Quran itu nama lainnya banyak ya. Dalam ayat Al-Quran itu disebutnya ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada istilah dengan Az-Zikir, ada At-Tanzil, ada Nur, ada Huda. Nah, itu silahkan dicari di ayat-ayat Al-Quran itu. Allah itu kadang mengistilahkan Al-Quran itu dengan bahasa lain ya, bukan dengan serta Al-Quran gitu, tapi juga ada yang kitab, ada yang dengan sifatnya Al-Furqan sebagai pembeda, ada sifatnya atau disebutkan secara sifatnya Al-Zikir atau At-Tanzil, An-Nur, Al-Huda, dan lain sebagainya. Itu banyak nama-nama lain dalam Al-Quran yang dipakai sebagai nama lain dari Al-Quran gitu. Itu sebagai perkenalan tentang wahyu dan Al-Quran untuk memulai perkuliahan kita kali ini. Nah, untuk ini memang tidak banyak-banyak ya. Nanti setelah ini akan kita lebih dalam lagi tentang apa sih ulumul Quran. Kali ini kita baru membahas tentang Al-Qurannya, belum ulumnya. Nah, ulumul Quran itu apa sih? Nah, akan kita pelajari setelah ini, gitu ya. Oke, saya kira sekian dulu untuk materi pertama pembukaan kali ini. Silahkan dengan membaca dari selain yang saya berikan ya, karena perkuliahan secara dari ini memang terbatas. Nah, jadi kalau mau mendapat lebih dari mata kuliah kali ini, silahkan membaca mandiri ya. Nah, untuk diskusi saya membuka lebar ruang diskusi, monggo apa saja yang bisa ditanyakan, kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, atau akan saya jadikan PR kalau saya belum bisa menjawab. Atau kalau ada yang menyanggah, menambahi, monggo feel free ya, silahkan bebas berdiskusi di kelas saya. Tentunya dengan sopan santun. Begitu, terima kasih setelah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.